Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleha? Semoga selalu sehat ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ya. Nah, eh, kalau mendengar tentang sistem peredaran darah nih, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, benar sekali. Darah ya. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis hubungan antara struktur organ yaitu darah pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan kelainan yang dapat terjadi karena sistem sirkulasi. Nah, poin penting dalam sistem sirkulasi itu ada darah, kemudian ada jantung, dan ada pembuluh darah. Nah, darah ini mengalir karena adanya si jantung yang memompa darah melalui yang namanya pembuluh darah. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada darah dulu ya. Nah, darah itu fungsinya yaitu sebagai transportasi di mana berperan dalam pertukaran O2 dan CO2, kemudian mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian darah itu juga berfungsi sebagai perlindungan, yaitu melindungi tubuh kita dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian darah juga berfungsi menjaga suhu tubuh. Oke, nah komponen darah itu ada dua ya. Ada yang namanya plasma darah, kemudian ada yang namanya sel darah, sel-sel darah ya. Nah, kalau kalian pernah diambil sampelnya seperti ini, nanti kalau disentrifugasi dibalik maka akan nampak seperti ini. Nah, ini merupakan plasma darah dan ini merupakan keping darah. Plasma darah itu warnanya kuning ya. Nah, yang nampak sedikit putih ini adalah sel darah putih dan ini merupakan sel darah merah ya. Nah, plasma darah itu berfungsi mengatur keseimbangan osmosis darah di dalam tubuh. Plasma darah ini 90%-nya mengandung air dan 10%-nya itu merupakan zat-zat sisa metabolisme, kemudian ada enzim juga, dan yang lebih penting dia ada protein. Nah, ngomong-ngomong tentang protein, ada 3 protein yang sangat penting di dalam tubuh kita ini, yaitu ada albumin yang berfungsi menjaga tekanan osmotik darah di dalam tubuh yang ini ya. Kemudian ada fibrinogen. Nah, fibrinogen ini berperan dalam proses pembekuan darah. Contohnya ketika kita terluka, maka yang berperan itu adalah protein yang namanya fibrinogen ini. Kemudian yang ketiga ada globulin. Nah, globulin ini berperan dalam membentuk antibodi. Oke, nah sekarang masuk ke sel-sel darah. Kalau kita pikir-pikir ya, sel-sel darah, apa sih itu sel-sel darah? Nah, sel-sel darah itu ada 3. Yang pertama itu ada leukosit atau sel darah putih. Kemudian ada eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada trombosit atau keping darah. Yang pertama kita akan pelajari tentang leukosit. Leukosit itu fungsinya membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Nah, jenis-jenis leukosit itu ada granulosit dan agranulosit nih gambarnya.
Kalau untuk granulosit itu ada 3, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil ya. Nampak bedanya granulosit sama agranulosit itu ada gelembung seperti ini kalau untuk granulosit, sedangkan agranulosit tidak memiliki gelembung yang dimiliki ini seperti ini ya. Untuk agranulosit ada 2, ada monosit dan limfosit. Nah, neutrofil, basofil, eosinofil, dan monosit itu berperan dalam fungsinya sebagai fagosit. Nah, itu maksudnya fagosit itu dia memakan benda-benda asing yang masuk di dalam tubuh kita. Sedangkan untuk limfosit, dia berfungsi membentuk yang namanya antibodi. Nah, limfosit ini nanti ada 2, limfosit B dan limfosit T yang akan kita pelajari lebih lanjut pada sistem imun ya. Nah, leukosit ini jumlahnya sedikit ya di dalam darah itu, walaupun sedikit tapi peranannya sangat penting ya. Tapi kalau kelebihan leukosit ini, sel darah putih ini, maka akan terjadinya penyakit yang namanya leukemia, yaitu kelebihan sel darah putih yang menekan sel darah merah. Nah, kalau orang terkena leukemia, maka yang harus dilakukan yaitu pencakokan sumsum tulang belakang. Kenapa? Karena sumsum tulang belakang ini yang memproduksi sel darah merah ya. Nah, yang kedua itu ada eritrosit. Nah, eritrosit ini merupakan sel darah merah, bentuknya seperti ini, bikonkav bulat kayak gini. Nah, fungsinya mentransportasikan oksigen ke seluruh tubuh. Eritrosit ini mampu mengikat oksigen karena adanya hemoglobin. Nah, kalau kalian lihat eritrosit ini nampaknya cantik kali. Nah, ada nanti kalau kelainan itu nampaknya ini, kalau ini bukan bulat dia tapi nanti kayak bulan sabit itu. Nah, kalau seperti itu sel darah merah kita maka akan mengalami yang namanya anemia ya. Anemia. Oke. Dan yang ketiga ada trombosit, merupakan keping-keping darah ya. Nah, ini saya mau nanya, mengapa ketika terluka setelah beberapa saat darah kita berhenti mengalir? Ayo. Oh iya, karena adanya namanya proses pembekuan darah. Bagaimana itu prosesnya? Oke, kita luka nih, tangan kita teriris, kemudian trombosit kita akan pecah, kemudian menghasilkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian si enzim trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin. Nah, si fibrinogen inilah yang Ustazah bilang tadi berperan dalam proses pembekuan darah ini menjadi benang fibrinogen. Nah, jika terjadi kesalahan atau kelainan pada fibrinogen ini, maka akan mengakibatkan yang namanya penyakit hemofilia, yaitu sukarnya darah membeku. Ya. Nah, seperti ini ya. Benang fibrin ini akan membentuk benang ini, makanya dia akan menutup luka kita. Oke. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini, sistem sirkulasi itu ada 3 poin pentingnya, ada darah, jantung, dan pembuluh darah ya. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian sel-sel darah kita ada 3, sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Oke. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita masuk ke jantung. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh kalian komen di bawah ini ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.